Pemirsa, informasi tadi tentunya mengakhiri perjumpaan kita dalam Metro Siang. Saya Tommy Cokro. Dan saya Fesi Alwi pamit. Be smart. Be informed. Sampai jumpa. Kekayaan intelektual perlu mendapat jaminan perlindungan yang pasti dalam rangka menyelenggarakan proses pembangunan nasional, khususnya pada aspek pendidikan. Dalam rangka mendukung lahirnya para penghasil kekayaan intelektual baru dalam berbagai bidang, maka Direktorat Penelitian Bidang Pengabdian kepada Masyarakat DP2M, Ditjen Pendidikan Tinggi merasa perlu mengapresiasi keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan pada hasil-hasil yang telah diperoleh. Selain sebagai sarana apresiasi, pemberian anugerah juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden terkait dengan penanggulangan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ya, kesan saya sangat bahagia dan terharu ya. Betapa banyaknya putra-putra bangsa kita yang melahirkan prestasi yang membanggakan dan kadang-kadang sering terluput dari pengamatan kita. Mereka sering kesepian dan mereka juga tidak mencari-cari penghargaan. Tapi tugas kita lah menemukan mereka, memfasilitasi mereka, memupuk semangat mereka, dan menghargai, karena di tangan mereka lah sebetulnya daya saing bangsa kita ditemukan. Harapannya dengan pemberian penghargaan pada penemu luar biasa ini akan mampu menggairahkan penelitian, menggairahkan penemuan-penemuan, inovasi, dan kreativitas, baik itu di dalam sains, teknologi, seni, pertanian, dan sebagainya, yang dengan demikian diharapkan bahwa daya saing kita, daya saing bangsa akan semakin tinggi dan berbagai masalah-masalah bangsa juga dapat kita selesaikan. Malam Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2009 yang diadakan di Grand Hyatt tanggal 2 Oktober 2009 diawali dengan laporan Ketua Panitia Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, disambung dengan kata sambutan dari Menteri Pendidikan Nasional Profesor Dr. Bambang Sudibyo MA. Penghargaan diberikan kepada 21 penghasil kekayaan intelektual luar biasa yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu bidang teknologi paten, bidang perlindungan varietas tanaman, dan bidang ilmu pengetahuan. Anugerah diterima oleh para penghasil kekayaan intelektual yang berasal dari kalangan wira swasta, karyawan swasta, pegawai negeri, peneliti, dosen, hingga pensiunan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan karya-karya ilmiah yang berpotensi paten, ya. Jadi inovasi maupun kreasi, ya, yang sifatnya luar biasa. Ini memang kita promosikan setiap tahun akan kita selenggarakan, akan lebih kita populerkan untuk lebih mendorong semakin banyak peneliti melakukan penelitian yang berpotensi pada invensi dan inovasi. Nah, ini diharapkan tentunya akan bisa memicu para peneliti, para penemu untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain piagam penghargaan dan trofi, masing-masing penerima anugerah juga memperoleh surat keputusan menteri serta dana pembinaan sebesar 250 juta rupiah. Karena ini sudah terpublish, orang akan menunggu karya-karya saya berikutnya, dan tentu saya berharap saya mendapat kemampuan untuk bisa berkarya lebih daripada ini. Haki ini bagi saya adalah penemuan-penemuan saya untuk varietas-varietas yang sebenarnya dikembangkan berdasarkan resistant breeding. Resistant breeding itu artinya pengembangan varietas yang didasarkan pada ketahanan penyakit. Terus terang ini memberikan motivasi yang besar untuk terus mengembangkan teknologi ini di Indonesia ya, karena terus terang melakukan pengembangan teknologi seperti ini di Indonesia itu sangat berat. Ya, ini penghargaan yang sebenarnya baik sekali ya.
Terutama saya yakinlah di Indonesia itu banyak penemuan-penemuan ya. Cuma mereka kurang diekspos saja ya. Dengan adanya perlombaan seperti ini, saya yakin mereka akan berani ikut lomba kemudian terangkat. Ya. Yang lebih penting lagi, bagaimana penemuan-penemuan mereka ini yang unggul itu bisa diaplikasikan. Artinya bisa diproduksi, kemudian bisa dibeli sama masyarakat sehingga bisa dirasakan manfaatnya.